Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. 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 Kita sangat berbahagia pada kesempatan kali ini bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kami di sini bermaksud untuk ingin bertanya secara langsung dan secara detail mengenai salah satu program unggulan dari lembaga kita, yaitu program Al-Quran yang ada di lembaga kita. Kira-kira bagaimana deskripsi secara lengkapnya, kemudian bagaimana target ke depannya, sehingga dari hal tersebut kita bisa tahu ternyata ada prospek dan ada titik temu dari target yang akan kita bangun bersama. Kira-kira menurut panjenengan bagaimana deskripsi dan juga penjelasan secara lengkap mengenai program unggulan ini? Terima kasih. Program khususnya di SD Islam Baitul Makmur, salah satu yang menjadi unggulan yaitu program Al-Quran yang di sana yaitu tahsin dan tahfidz. Ya. Dari tahsin itu sendiri yaitu yang berarti perbaikan, sehingga di sana ada program sebelum membaca Al-Quran, yaitu kebetulan dengan memakai metode Yambua. Di sana anak-anak diajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar itu bagaimana. Di sana nanti juga ada penguasaan ayat-ayat gharib beserta tajwidnya, sehingga harapannya nanti anak-anak ketika sudah selesai mempelajari metode Yambua, anak-anak bisa melanjutkan ke program tahfidz dengan baik nantinya. Yang kedua yaitu program tahfidz, itu memang lanjutan dari program tahsin yang di SD Islam Baitul Makmur. Ini targetnya anak-anak lulus dari SD Islam Baitul Makmur, tentunya lulus kelas 6. Itu anak-anak diusahakan kita mentargetkan hafal minimal itu 3 juz. Ya, bahkan pada akhir-akhir tahun kemarin ini kita mentargetkan sampai 5 juz. Karena kami mentargetkan yang tahsinnya Yambua itu nanti kelas 3 atau kelas 4 semester ganjil, yang di sana diadakan ujian akhir dari tahsin dari Yambua itu sendiri, dan wisuda itu sekitar bulan Januari, sehingga anak-anak di sana kelas 4 semester ganjil sudah selesai Yambuanya, kemudian melanjutkan tahfidznya mempunyai waktu 5 semester, sehingga insya Allah bisa target anak SD Islam Baitul Makmur lulus dari SD itu bisa menghafalkan 5 juz. Berarti kalau seperti itu anak-anak ini sebelum masuk kelas tahfidz fokus terlebih dahulu ke dalam bacaan gitu. Ya, kemarin sempat dibuat program tahfidz itu mulai kelas 1 karena hasilnya tidak bisa maksimal, akhirnya konsentrasi di tahsinnya, sehingga anak-anak harus tahsin tanpa tahfidz. Namun di dalam tahsin itu sendiri, di sana di metode Yambua ada target anak-anak harus menghafalkan surat An-Nas sampai Al-Duha, sehingga masih tetap ada tahfidznya, namun tidak diutamakan di sana, yang diutamakan tahsinnya itu. Berarti dengan demikian ketika anak-anak sudah dinyatakan tahsin sudah lulus, berarti nantinya program Al-Quran ini memfokuskan anak-anak ke dalam tahfidz gitu. Iya, tahfidz, sehingga nanti ketika ada jadwal Al-Quran, anak yang sudah selesai wisuda Yambua mulai Senin sampai Jumat itu jadwalnya hanya tahfidz saja, konsentrasi pada tahfidz, dengan harapannya bisa memenuhi target yang 5 juz itu. Ya. Dengan melihat kondisi seperti itu, apakah di dalam
program yang disusun tadi itu apakah ada kendala-kendala, sehingga mungkin kalau kita ketahui mungkin tidak 100%, ada beberapa mungkin menjadi kendala. Nah itu kira-kira dari pihak lembaga sendiri, apakah ada trik khusus untuk menyamakan seluruh kemampuan siswa sehingga hal-hal yang menjadi kendala ini pun juga bisa kita atasi bersama? Oke. Kendalanya sementara ini antara lain dari pengajar, dari guru-guru yang mengajar Yambua itu memang semuanya tidak berbasis dari tidak mempunyai latar belakang Yambua, tapi kami berusaha untuk menyamakan kompetensi dari guru-guru itu sendiri dengan cara kami mengadakan belajar bersama dari guru-guru yang mengampu di tahsin yang ada di SD Islam Baitul Makmur ini. Dan sementara ini kami jadwalkan 1 bulan sekali. Ada pertemuan rutin antar guru Al-Quran itu bisa? Ya, ini ada pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali, sementara 1 bulan sekali supaya bisa menyamakan visi dari program tahsin yang ada di SD Baitul Makmur. Lalu berikutnya Ustaz, kalau kita setelah melihat ternyata memang di lembaga kita ini dari jenjang kelas 1 sampai kelas 3 kan sudah jelas ada tahsin. Ya. Dan diusahakan anak-anak ini memang harus tuntas seperti itu, dan kemudian dilanjutkan dengan tahfidz. Sejauh ini sudah seperti apa pencapaian target itu? Apakah mungkin kalau misalkan kita kalkulasi sudah sekian persen, atau bagaimana kalau dipresentasikan? Ya, dengan berjalannya waktu dan kami juga masih berusaha untuk mengadakan perbaikan-perbaikan untuk sampai saat ini, insya Allah sudah, karena ini program target yang 3,5 tahun ini baru berjalan tahun ini, tapi alhamdulillah sudah mulai tahun kemarin itu sudah 50% anak yang kelas 3, bahkan 60% anak yang kelas 3 itu sudah siap mengikuti ujian akhir Yambua, insya Allah dilaksanakan pada bulan Januari 2000 kalau tidak Januari ya Desember 2022 ini atau Januari 2023 insya Allah. Karena gini, bentuk untuk perbaikan kami meningkatkan kualitas setiap 1 bulan sekali itu kami jadwalkan ujian kenaikan jilid, sehingga anak-anak setiap jilid yang sudah tuntas itu diikutkan ujian kenaikan jilid, sehingga di sana ketika ujian kenaikan jilid kami tahu kekurangan dari anak-anak, akhirnya kami sampaikan ke guru-guru pengampu kelas di jilid Yambua itu sendiri. Kalau berbicara mengenai setiap bulan ada kegiatan kenaikan jilid itu, biasanya yang menjadi indikator anak-anak itu dikatakan lulus naik ke jilid berikutnya apa kira-kira? Untuk kriteria penilaian anak-anak itu selesai atau lulus dari jilid dan naik ke jilid ke jenjang berikutnya, yaitu yang pertama kriterianya kelancaran, kemudian teori itu yang ada di buku panduan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan sesuai yang ada di buku panduan, karena pengalaman kami ketika anak itu teori menguasai dengan bentuk anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji, itu bisa 85% anak itu membacanya itu mesti benar dengan penguasaan teori yaitu yang ada di buku panduan. Tapi kalau anak itu belum menguasai teori atau yang ada di buku panduan tersebut, itu kenyataannya dia ketika membaca panjang pendek, dengung, itu masih banyak yang salah. Berarti kalau kita lihat sangat bagus sekali program Yambua yang kita ambil ini. Artinya
dengan fokus pada program tahsin, anak-anak bukan hanya bisa membaca gitu, tapi juga ada penguasaan materi tajwid. Mungkin di situ juga menjadi titik penilaian yang utama sepertinya Ustaz. Iya, iya. Karena mulai jilid 2 itu sudah di sana diujikan. Iya. Yang teori tadi itu ditanya tentang matopi'i, nanti di jilid 3 tentang guna musyaddada. Bahkan di sana ada diharuskan penguasaan materi tentang hamzah wasol. Yang itu langka sekali anak bahkan anak pondok pun untuk penguasaan hamzah wasol itu kadang-kadang itu jarang sekali disampaikan tentang materi hamzah wasol. Dan anak-anak di jilid 3 insya Allah sudah bisa menentukan harokat pada hamzah wasol ketika itu berada di awal kalam seperti alhamdu. Kenapa itu hamzah wasol pada kalimat alhamdu itu dibaca fathah, kok tidak kasro, tidak doma. Terus hamzah wasol pada ihdina, kenapa kok harus di kasro? Itu anak-anak sudah bisa menentukan harokat-harokat pada hamzah wasol. Berarti memang keilmuannya anak-anak ini didasari dengan sumber yang jelas nih. Artinya pengetahuan mereka bukan hanya sebatas bisa mengaji, tapi juga ada keilmuan yang harus mereka kuasai saat ini. Ya. Kalau seperti itu, apakah ketika misalkan mau naik jilid saja anak-anak harus diuji? Berarti ketika jilid yang buah ini sudah selesai, sebelum nanti menjelang wisuda, apakah juga ada ujiannya Ustaz? Ya. Di yang A itu ada ujian akhir yang menguji itu dari pusat. Kalau di Malang ini yaitu tim penguji dari Kalipare, dari Pondok Sirotul Fuqaha 2 yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Nur Shadiq Akhrom. Beliaunya sendiri yang menguji di bidang tahsin dan fasohanya. Baik Ustaz, kalau seperti itu berarti memang nanti program Al-Quran yang ada di lembaga Baitul Ma'mur ini memang memiliki tujuan yang sangat bagus. Artinya memang keluar dari sini bukan hanya memiliki pengetahuan secara umum, tapi Al-Quran pun juga menjadi perhatian utama di lembaga ini. Biasanya untuk wisudanya sendiri Ustaz, pertanyaan terakhir, untuk wisuda sendiri apakah di lembaga ini rutin setiap tahun sekali atau mungkin bagaimana selama ini? Kalau selama ini ujian Yambua itu dilaksanakan kadang di sekolah, kadang di hotel, melihat kondisi itu dilaksanakan sampai 5 tahun kemarin itu setiap tahun. 5 tahun setiap tahun itu diadakan ujian beserta wisuda Yambua yang di sana bersamaan dengan acara wisuda tahfidz dari Pondok Baitul Ma'mur. Sehingga di dalam acara wisuda itu ada 2, yaitu ujian wisuda Yambua dan ujian tahfidz. Sejauh ini sudah angkatan keberapa yang wisuda? Mulai 890 sekitar 12 mungkin. Sudah angkatan 12 ya? Angkatan 12 insya Allah. Berarti memang dari tahun ke tahun ada prospek yang jelas ya dari pihak lembaga sendiri untuk masa depan anak-anak, utamanya di dalam bidang Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah. Dan insya Allah anak-anak di dalam pembelajaran Yambua ini di samping Al-Quran juga di dalam ujian itu ada anak-anak diharuskan menghafalkan surat An-Nas sampai Wadduha, kemudian doa-doa harian mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sehingga semua aktivitas yang dilakukan anak-anak setiap hari itu anak-anak dianjurkan untuk menghafalkan doa-doa. Juga tauhid dasar dari 50 aqaid itu juga dihafalkan. Di samping juga praktek sholat, praktek wudhu itu juga diujikan di ujian akhir yang buat. Baik Ustaz, kalau seperti itu kami rasa sudah cukup. Semoga beberapa pertanyaan tadi bisa memotivasi seluruh ananda untuk meningkatkan semangatnya, sehingga nantinya memang mereka bisa keluar dari sekolah ini sesuai target yang sudah kita tentukan bersama.
Kami sangat berterima kasih atas waktu yang panjenengan berikan. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.